Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video musibah adalah cara Allah melatih Anda untuk belajar kehilangan. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalfahaman Anda. Nah, tidak hanya Allah menguji Anda dalam kesenangan ataukah keuntungan yang besar dalam usaha. Namanya kita hidup, yang seperti saya bilang ya dalam lagu Dua Rasa Dalam Satu Wadah, yang secangkir kopi, bahwa selama kita hidup di dunia ini, maka pasti senang dan susah itu akan selalu ada. Itu pasti. Mau dia orang kaya sekaya apapun, mau dia semiskin apapun hartanya secara keduniawian, maka Allah akan tetap memberikan itu. Nah, takaran kesenangan itu adalah Allah berikan sesuai rasa kesenangan di masing-masing orang. Makanya kebahagiaan itu tidak bisa diukur ya. Yang saya bilang kepada teman-teman bahwa kalau dia pengusaha hebat ya, punya restoran banyak, itu belum tentu seenak yang Anda pikirkan. Ternyata dari pengalaman saya hidup juga, itu ada yang memiliki utang sampai miliaran untuk membangun usaha tersebut, sehingga dia serba takut usahanya curi uang hasil kerjanya oleh kasir, takut gelapkan uangnya, sehingga susah tidur karena terfikirkan ketakutan kehilangan harta dan membayar hutang tersebut. Nah, Allah memberi nikmat kepada tukang pacul yang punya sawah di kebun ya. Dia membawa secangkir kopi, terus membawa singkong ya. Ketika capek macul seharian, keringat penuh dengan terik panas yang begitu panas, tapi ketika minum kopi ya, habis itu makan singkong langsung ketiduran ngorok. Nah, itulah kenikmatan yang Allah letakkan di masing-masing orang dan tidak bisa diukur kebahagiaan itu ya. Tapi manusialah yang membuat takaran bahagia itu. Ada yang menakar dengan rumah tingkat ya, ada yang menakar dengan punya mobil sport, ada yang menakar dengan uang yang banyak. Tapi sebenarnya bahagia itu tidak ada takarannya. Nah, kenapa selalu bergandengan susah dan senang itu di alam semesta ini? Dia itu hukum mutlak ya. Karena kita pun diberikan susah oleh Allah SWT suatu saat supaya kita tidak kaget ya, Anda kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Karena pada akhirnya kita semua ini akan meninggalkan dunia ini. Jadi mungkin Allah SWT memberikan Anda musibah, bisa itu sebagai ujian, bisa itu atas karma masa lalu yang Anda lakukan, dan untuk membuat Anda lebih dewasa, untuk membuat Anda belajar kehilangan. Karena pada saatnya kita akan saling meninggalkan. Mungkin Anda pernah kehilangan motor, Anda pernah kehilangan dompet, Anda pernah bangkrut usaha Anda yang memiliki untung miliaran, dan Anda merasakan sakitnya perasaan dan susahnya hidup ketika Anda kehilangan. Tapi yang akan
sangat menguji kita punya mental, yaitu adalah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Makanya kalau orang yang tidak pernah mengalami ujian-ujian yang sangat banyak dan tidak terlalu memperdulikan, sekali orang yang dia cintai meninggal, dia seperti orang kesurupan. Karena ujian-ujian yang Allah berikan dia tidak hiraukan, sehingga ketika Anda belajar menjalani itu dan terus mengambil hikmah dari apa yang Tuhan berikan ujian, itu sebenarnya melatih kita supaya kita tidak kaget. Karena pada dasarnya sifat manusia dan alam semesta ini akan lebur dan hancur kembali ke asal Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira pahit itu selalu menyakiti Anda, ya. Kadang-kadang pahit itu adalah obat yang sangat menyembuhkan. Mungkin Anda pernah ego, ya, tidak mendengarkan kata-kata nasihat dari orang tua Anda, tidak mendengarkan nasihat dari istri Anda, ataukah Anda memikirkan bahwa diri Anda yang paling benar. Nah, Allah memberikan Anda ujian sebenarnya, misalnya seperti kebangkrutan, ataukah Anda mengalami musibah-musibah tertentu, supaya Anda sadar, karena Anda sudah ditegur oleh manusia di sekitar Anda, tidak bisa didengarkan. Tapi dengan cara Allah memberikan yang pahit, itulah yang menyadarkan Anda, sehingga ego Anda menurun. Nah, mungkin Anda mengalami kehancuran bisnis. Sebenarnya Allah mungkin memberikan Anda pelajaran yang berharga, hikmah yang berharga, dan membuat Anda semakin kuat tulang Anda menghadapi masalah supaya Anda lebih dewasa. Karena Tuhan selalu memberikan ujian ataukah cobaan sesuai dengan kemampuan makhluknya ataukah hambanya. Nah, dan belum tentu yang manis, ya, itu adalah membahagiakan. Karena misalnya seperti makanan bisa membuat badan Anda menjadi diabetes kalau kebanyakan manis, ya. Nah, manis ini pun ujian. Ketika Tuhan memberikan Anda rezeki, harta berlimpah, anak yang pintar dan cerdas-cerdas, hati-hati, jaga baik-baik, ya, dan jangan terlena, karena itu nanti pada akhirnya hidup ini naik turun. Dan jangan terlalu mencintai harta itu, ya, karena itu nanti pada titiknya akan menghilang. Hidup ini silih berganti, kadang orang miskin menjadi kaya, kadang kaya menjadi miskin, terus seperti itu. Dan tidak ada usaha yang untung saja, itu mustahil, ya. Setiap usaha itu pasti ada naik turunnya. Itulah hukum alam. Yang supaya Anda tidak terikat kepada kefanaan dunia ini. Itu tujuannya Allah memberikan ujian atau musibah. Karena semuanya akan meninggalkan kita. Mau harta, mau istri, mau anak, mau orang-orang yang kita cintai. Makanya di dalam ujian Allah memberikan Anda dalam kehidupan Anda, itu sebenarnya adalah rasa cinta Allah kepada Anda, melatih Anda untuk belajar kehilangan. Dan yang seperti saya bilang, ya, mengejar dunia itu tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Selalu kita dituntut oleh keinginan-keinginan, kepuasan-kepuasan yang belum terpenuhi. Sehingga kalau bahasa orang-orang dulu, banyak mau banyak susah, ya. Mana contohnya? Misalnya Anda membeli mobil. Karena Anda punya rezeki, maka Anda akan memikirkan perawatan mesinnya, perawatan AC mobil Anda, bensin mobil Anda, dan segala yang menyangkut tentang mobil tersebut. Anda membeli barang lagi, misalnya Anda membeli tanah atau rumah lagi, maka Anda akan memikirkan semakin banyak apa yang menjadi tanggung jawab Anda kepada apa yang Anda beli. Makanya orang-orang dulu bilang banyak mau banyak susah. Itu benar, ya. Sebenarnya Allah ini maha kasih dan sayang. Manusia itulah yang menyiksa dirinya, ya. Allah menyuruh innamal khamru wal maisiru dalam Al-Quran, jangan meminum khamr, karena itu secara ilmiah bisa memutuskan satu syarat dan membuat kesadaran Anda hilang. Sebenarnya Allah nggak butuh Anda meminum apa enggak, tapi Allah karena cintanya kepada manusia, jangan rusak dirimu, ya. Makanya kita dilarang minum ataukah melakukan hal-hal mungkar. Allah itu Tuhan, ya. Dia tidak membutuhkan Anda karena dia Tuhan, tapi itu sebenarnya buat Anda, untuk keselamatan Anda. Di setiap musibah itu selalu ada hikmah, pelajaran yang sangat berharga untuk kita menjadi jauh lebih kuat, tulang-tulang kita jauh menjadi hebat dalam
meniti tangga-tangga yang menjadi lebih baik. Yang seperti saya bilang kepada teman-teman, kalau secara keduniawian ya, orang sukses itu bukan dilihat dari hartanya, mobilnya, pesawatnya, Lamborghini-nya dan sebagainya, tapi dilihat dari seberapa kali dia bisa bangkit dari kegagalan yang dia hadapi ya. Jadi bukan Anda hanya nilai mobilnya, banyak duitnya, tapi dia adalah orang yang terus konsisten dan semakin bangkit ketika jatuh, bangkit dan menjadi orang hebat, apa yang diinginkan tercapai. Bedanya dengan orang yang keduniawiannya kurang, dia sekali dua kali bangkrut udah langsung tepar, tidak bangkit lagi. Karena kalau secara keduniawian itu sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Di balik kesulitan bersamanya kemudahan, dan di balik kesulitan bersamanya kemudahan. Sukses dan gagal itu satu barang ya. Ini satu barang, ini gagal, ini sukses. Kalau Anda mau sukses ya Anda harus gagal, karena dia satu barang ya. Sama dengan sedih dan senang. Selama Anda hidup di dunia ini, sedih dan senang itu pasti Anda rasakan. Jadi untuk menggapai kesuksesan secara duniawi itu ya Anda harus sering dilatih oleh Tuhan supaya Anda layak. Apakah layak Anda berjuang, bangkit lagi, melewati yang saya bilang sisi gagal ini untuk mencapai titik sukses. Padahal dia itu satu barang, seperti itu ya. Jadi janganlah terlalu bahagia ataukah mengumbar berlebihan kebahagiaan Anda ketika Tuhan menitip rezeki, karena nanti bisa saja dia hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah terlalu sedih karena Anda kena musibah, karena itu bisa menghancurkan Anda, membuat Anda putus asa. Dan juga nanti Allah memberikan hikmah dari kesedihan itu untuk membuat Anda melihat yang sisi terang yang membuat Anda jauh lebih baik. Musibah adalah cara Allah mencintai Anda untuk menguatkan kedewasaan Anda, tulang-tulang Anda lebih hebat dalam menghadapi dunia ini, supaya Anda menjadi manusia yang mandiri, tegar, kuat menghadapi ujian-ujian di dunia ini, dan menjadi maju, menyelamatkan diri Anda, keluarga Anda, orang-orang sekitar Anda, dan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah video singkat dari kesempatan kali ini ya. Semoga ini bisa menambah motivasi baik untuk diri saya pribadi dan buat teman-teman yang menonton video ini. Jadi musibah adalah cara Tuhan melatih Anda untuk belajar kehilangan, karena semuanya akan hilang dan kita pun akan meninggalkan dunia ini. Nah, terima kasih. Kalau ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan buat yang belum subscribe bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Aki, yang membahas lengkap game stone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia.
Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.